Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'abataka wa ma'rifataka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh dan nabiyana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Saya kira semuanya, dan saya harap semuanya tetap sehat karena kita tetap harus kembali melanjutkan perjuangan sebagai siswa maupun siswi yang nantinya kalian akan menggantikan orang-orang sukses di masa yang akan datang. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi bersama saya kembali kepada pembelajaran secara video ini. Maka saya harap semuanya tetap harus mengikuti secara baik dan harus tetap memperhatikan dari awal sampai akhir video, gitu ya. Jadi semuanya tetap harus standby, harus lihat. Ini saya hanya punya waktu 10 menit, ini udah dipotong 1 menit. Jadi saya kira semuanya bisa memahami ya. Waktu saya sangat sedikit karena terbatas oleh durasi dari aplikasi ini sendiri. Baik, langsung saja. Untuk pekan ini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang perlu saya sampaikan hanya beberapa atau hanya sebagai penekanan dari materi-materi sebelumnya. Salah satunya tentang, kalau kita kembali ke pelajaran 1 ini, di bab Atin ini dia membahas tentang, ada beberapa materi yang membahas tentang membaca dan mengartikan surat Atin dengan baik dan benar. Ini berkaitan dengan ilmu tajwid. Makanya kita akan bahas secara singkat dan padat tentang bagaimana gambaran dari ilmu tajwid itu sendiri, gitu. Jadi ini yang saya jelaskan hanya singkat saja ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanya di grup. Kalau ada yang kurang paham juga, ayo kita ngaji bareng-bareng. Datang ke rumah saya, oke? Gitu. Baik, saya akan menampilkan sebuah slide. Nah, ini adalah slide-nya, ya. Sebentar. Iya, betul. Nah, ini kita akan mengenal ilmu tajwid ya. Ini waktu saya hanya sebentar, jadi langsung saja saya bahas. Langsung, mengenal tajwid. Secara harfiah, tajwid itu bermakna melakukan sesuatu dengan baik dan indah atau bagus yang membaguskan. Jadi tajwid itu adalah sesuatu yang membuat kita itu ketika membaca Al-Quran itu menjadi benar, menjadi baik, menjadi bagus. Nah, itulah keuntungan kita dalam mempelajari ilmu tajwidnya. Nah, menurut ilmu Qori'ah tajwid juga berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Pada dasarnya dari 29 huruf hijaiyah itu memiliki sifat masing-masing. Nah, apa sih maksudnya sifat-sifat yang dimiliki? Sifat-sifat yang dimiliki itu maksudnya adalah makharijul huruf. Bagaimana sih bunyinya alif, bagaimana bunyinya ta, bagaimana bunyinya shad, gitu kan, bagaimana bunyinya to. Nah, itu adalah sifat-sifatnya seperti apa, gitu. Itu harus benar karena itu bagian dari kita, salah satu panduan dalam membaca Al-Quran itu harus menggunakan tajwid, gitu. Nah, secara singkatnya atau secara jelasnya, ilmu tajwid itu artinya adalah ini. Ilmu tajwid itu adalah suatu ilmu yang, warnanya nggak kelihatan ya. Kita sudah ganti warna merah aja, oke. Mana ini? Nah, ini suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar. Yang harus digarisbawahi itu yang ini, dengan baik dan benarnya. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu hukumnya wajib dengan baik dan benar, tidak boleh sembarangan, tidak boleh berantakan, gitu ya. Paham ya? Selanjutnya, mana ini? Nah, hukum tajwid, hukum mempelajarinya itu fardu kifayah, hukum membacanya fardu ain. Apa maksudnya fardu ain itu bagaimana? Nah, fardu ain itu ini ya, ini saya kecilkan supaya anak-anak semuanya bisa terlihat. Nah, fardu ain itu gimana maksudnya? Pak, fardu ain itu adalah hukumnya wajib, gitu. Jadi secara udah jelas dikatakan bahwasannya hukum dari membacanya itu atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Maka dari itu solusinya apa? Solusinya kita harus belajar ilmu tajwid, seperti itu. Nah,
Selanjutnya, saya besarkan dulu slide-nya. Selanjutnya, nah sebenarnya pada materi tajwid itu sendiri adalah banyak ya. Maksudnya itu banyak beberapa bab yang menjelaskan tentang tajwid, dari hal nun sukun atau tanwin, kemudian hal mim sukun, kemudian ada harful mat, harful ro gitu, idgham mutamatsilain segala macam, terus ke waqaf, itu banyak. Tapi kita untuk saat ini kita membahas tentang hal nun sukun atau tanwin terlebih dahulu karena ini yang paling dasarnya. Nah, selanjutnya hukum nun mati atau tanwin. Ini ya. Ini biar lebih enak saya kasih gambaran dari sebuah gambar. Nah, ini lebih saya kira semua bisa enak. Nah, yang pertama hukum nun sukun atau tanwin. Jelas di sini dikatakan bahwasannya hukum nun sukun atau tanwin. Berarti yang dibahas di hukum nun sukun atau tanwin cuma dua. Kalau nggak nun sukun, ya tanwin. Gitu. Paham ya? Nah, tinggal dari kedua bab ini itu dia bertemu dengan huruf apa? Karena gini, kalau bahasa mudahnya ya, bahasa gampangnya itu adalah hukum nun sukun atau tanwin itu adalah pertemuan ini kan hukum nun sukun atau tanwin ini kan terbagi nih, ini saya terbagi menjadi 4. Pertama izhar, kedua idgham, ketiga ikhfa, keempat iqlab, ya kan. Nah, secara gampangnya, mudahnya bahasa kalian lah ya biar enak. Izhar itu pengertiannya itu adalah seperti ini, apabila ada nun sukun atau tanwin ini ketemuan sama huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf izhar, maka dia disebut dengan izhar halqi. Maksudnya bagaimana? Nih contoh, ini kan huruf hijaiyah atau huruf izhar kan ada alif atau hamzah, ha, kho, ain, goin, sama huruf ha. Nah, kalau misalkan ada nun sukun nih, nun sukun bertemu dengan beberapa huruf yang ada di sini nih, ya, itu maka dia disebut dengan izhar halqi. Tinggal kita mengetahui cara bacanya seperti apa, karena pada dasarnya ilmu tajwid itu menjelaskan tentang yang pertama itu adalah bacaan, ya, kemudian adalah hukum, yang ketiga adalah huruf hijaiyah. Nah, ini sebenarnya tuh yang dibahas. Bacaan maksudnya bagaimana? Ini bacaan, contoh. Huruf hijaiyah ini kan bacaannya jelas. Maka kalau misalkan bagaimana dia bisa dikatakan jelas? Dia akan dikatakan jelas apabila bagaimana? Apabila dia itu ada nun sukun atau tanwin yang ini bertemu dengan salah satu huruf di antara mereka, maka dia dibaca jelas, tidak dengung, tidak dimasukkan, tidak hilang gitu, jelas gitu ya. Nah, ini secara gamblang atau secara singkatnya seperti itu. Ini waktunya tinggal sebentar lagi ya. Nah, ini nanti akan saya kirimkan di grup WA tentang gambar dari hukum nun sukun atau tanwin ini. Nanti silakan kalian pelajari. Intinya tuh di sini ya. Idgham dibagi menjadi 2, biguna sama bilaguna. Biguna itu ada 4 hurufnya, bilaguna ada 2. Contohnya faman ya'mal, yang tadinya faman ya'mal jadi faman ya'mal. Mil ladunka yang tadinya min ladunka dia berubah menjadi mil ladunka. Sama kemudian yang ikhfa juga sama, dia dibacanya dengan dengung. Kalau contohnya seperti ini, yang asalnya itu min tilqoi, dia berubah menjadi min tilqoi so'idang toiba gitu. Itu berubah, yang tadinya biasa ketika dia sudah dikatakan ikhfa maka dia berubah menjadi dengung. Kemudian yang tadinya qaulan karima min qabbalihi, nah ini kalau misalkan dia sudah menjadi ikhfa maka dia dibaca qaulan karima min qibalihi. Yang tadinya an sholatihim yauma idin ruzuqa, dia berubah menjadi an sholatihim yauma idin zurqa. Dan selanjutnya iqlab yang terakhir.
Ya, lanjut. Yang tadinya itu sami'an basiro, kemudian ketika dia sudah masuk menjadi hukum bacaan iklab, maka dia dibaca sami'an basiro, seperti itu. Paham ya? Nah, ini huruf hijaiyah, huruf iklab, ada huruf ba doang. Ikfa dia ada ta, da, to, ko, ka, sa, ja, za, sa, sha, so, do, zo, da, dan huruf fa. Seperti itu. Paham ya? Nanti kalau kita belum paham, kita akan bahas lebih panjang seperti itu. Nah, coba sekarang contoh. Nanti jadi gini, huruf izhar ya. Ini saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Saya hapus supaya tidak bingung. Nah, jadi gini, ini kan izhar ya. Salah, maaf. Nah, ini kan izhar nih ya. Izhar itu memiliki bacaan jelas. Nah, nanti akan saya kirim juga nih materinya supaya lebih gampang. Idgham ya, ini memiliki bacaan yaitu dimasukkan. Kemudian ikfa memiliki makna dengung. Iklab sama dimasukkan, cuma beda ya, antara iklab sama idgham ini beda. Hanya saja kalau misalkan di iklab itu harusnya cuma ba. Nah, ini adalah gambar dari bacaannya. Jadi izhar dibaca jelas, idgham dibaca seperti ini, ikhfa seperti ini, iklab seperti ini gitu. Sampai sini paham ya? Nanti akan saya kirim. Oke, ada lagi. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya silakan sampaikan di grup ya, karena ini saya pengen ngajar seperti ini tapi kesannya kalian itu berada di depan saya. Jadi saya harap semuanya bisa saling bertanya, saling aktif, dan kalau bisa yang nonton jangan orang tuanya, harus anak-anaknya, seperti itu. Biar biar anak-anaknya yang paham dari apa yang saya sampaikan. Oke. Mungkin itu saja, tapi terakhir saya coba ingin ini ya, berikan contoh lagi, tapi ini coba secara Al-Quran. Coba kita cari di sini satu ayat, surat Al-Baqarah misalkan. Oke, coba ya, Al-Quran online. Ini coba anak-anak semuanya perhatikan, di sini kita baca. Nanti ini akan keluar beberapa dari hukum ilmu tajwidnya. Surat apa ya? Anisa aja ya. Misalkan, satu ayat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, ini sepotong dari surat An-Nisa. Mohon maaf kalau suaranya kurang bagus. Nah, coba anak lihat ya. Di sini di bacaan ini, khalaqakum min nafsin. Maaf. Di bacaan ini ya, khalaqakum min nafsin. Ini kan bacaannya tulisannya min nafsin ya. Min nafsin. Tapi kalau ini kan masuk ke dalam hukum bacaan idgham bigunah. Seperti itu. Idgham bigunah. Maka
nun sukun bertemu nun di sini, kemudian hukumnya itu menjadi idgham biguna, maka cara bacanya adalah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, ini sama nih. Ini ada huruf kasrotain di sini. Ini kasrotain. Kasrotain itu masuk ke bagian dari tanwin ya. Tanwin itu kan ada 3. Ada fathatain, ada kasrotain, sama yang terakhir dhammatain. Di sini ada kasrotain bertemu dengan huruf waw, maka dia disebut dengan sama-sama idgham biguna. Seperti itu ya. Ini adalah gambaran contohnya. Terus ada lagi di sini mana? Minha nih, minha. Dia tidak dibaca dengung menjadi mingha, atau tidak dibaca dimasukkan jadi miha gitu. Tapi dia tetap dibaca jelas minha. Kenapa? Karena dia bagian dari izhar. Nah, kenapa dia bagian dari izhar? Karena huruf H di sini nih, H ini adalah bagian dari huruf izhar. Oke, itu saja untuk pembahasannya dari ilmu tajwidnya secara singkat. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa bahas di waktu yang lain, atau yang mau belajar lebih banyak silakan datang ke rumah, kita belajar bersama-sama tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Oke, untuk tugasnya anak-anak silakan sambil dibuka LKS-nya ya. Saya sampaikan di sini kalau misalkan tugas kalian ada di halaman, saya ketik aja ya supaya lebih enak. Tugas LKS kalian ada di uji pemahaman pelajaran 1 halaman 12 sampai dengan halaman 14 bagian A dan B saja. Kemudian uji pemahaman pelajaran 2 halaman 16 sampai dengan 18 bagian A sampai C. Paham ya? Nanti silakan dikerjakan dan harus sudah selesai sebelum sekarang hari Rabu. Sebelum hari Rabu yang akan datang harus sudah selesai. Nanti untuk waktu pengumpulannya saya kabarkan lagi, tapi untuk sekarang tugasnya itu saja dan silakan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Terima kasih. Jangan kebanyakan keluar rumah, jangan kebanyakan bermain secukupnya, belajar sebanyak-banyaknya. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya kira semuanya bisa mengerti, semuanya bisa paham. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.